Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari office.kampusrahasia.com. Masih di paket satu rahasia menguasai Microsoft Word. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan membagikan kepada Anda tentang penggunaan word art, drop cap, columns, and clip art. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita sudah berada pada halaman kosong ya, sebuah Microsoft Word. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda membuat word art terlebih dahulu. Jadi word art adalah sebuah tulisan yang memiliki ini ya, corak dan motif yang berbeda-beda. Motif di sini bukan motif ya, model yang mirip seperti balok gitu ya. Mungkin dulu pernah kita waktu sekolah mempelajari balok seperti itu. Ini ya, saya tunjukkan contohnya ya. Kira-kira seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk dari word art ya. Caranya dengan mengklik insert, kemudian kita klik word art, kita ambil yang kita suka, kita pilih mana yang kita suka gitu. Bisa dengan menggunakan kunci shortcut dengan menekan, misalkan kita masih berada di menu home ya. Kita tekan Alt, kemudian N, kemudian W. Nah, di sini kita pilih salah satu ya. Misalkan kita pilih ini misalnya. Kita masukkan teks yang ingin kita munculkan ya. Misalkan kita ingin menulis e-commerce. Kita blok, kita pilih jenis tulisannya di sini. Saya kebetulan milih impact saja. Lalu apakah kita mau bold juga bisa, italic untuk tulisan miring juga bisa, dan ini adalah size dari tulisannya ya. Kemudian jika sudah diatur semuanya, bisa kita klik OK. Maka akan muncul word art yang sudah kita yang sudah kita customize sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk memindahkannya bisa dilakukan dengan mengklik kanan ya, klik kanan, kemudian format word art, kita ambil layout, kita ambil in front of text, bisa juga behind text, namun tergantung ya, kalau behind text ini terletak di belakang tulisan yang kita ketik, tapi in front of text terletak di depan tulisan yang akan kita ketik ya. Kalau inline with text, ini ya, terlihat seperti gambarnya, dia berada pada garis bersamaan dengan teks. Dan square ini seperti ini, type juga seperti ini. Ini ya, semuanya tak ada tampilannya ya. Jika kita sudah pilih, kita bisa klik OK. Dan setelah kita pilih itu tadi, barulah bisa dipindahkan, digeser ya. Jika rasanya kecil, bisa kita besarkan seperti ini. E-commerce ya. Nah, selanjutnya saya akan membagi dokumen ini menjadi dua ya. Mungkin Anda masih ingat pada video sebelumnya, atau mungkin Anda sudah menonton video tutorial sebelumnya tentang cara penggunaan kolom dalam membagi dokumen menjadi dua. Oke, sekarang saya akan menggunakan itu kembali dengan cara menekan Alt OC. Itu ya. Bisa juga dengan menekan Page Layout, mengklik Page Layout, lalu Columns. Bisa dengan Alt, Page Layout itu kunci shortcutnya P, Columns kunci shortcutnya J. Lalu kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih left. Seperti itu ya.
Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus menulis sebagian teks ya. Nggak terserah teks apa saja untuk kita blok agar judul e-commerce ini tidak ikutan terbelah dua menjadi artinya judulnya tidak ikut terbelah menjadi dua ya. Misalkan gini ya. Kita tekan Alt OC misalnya. Lalu kita pilih left. Kita klik OK. Nah, artinya kan judul tidak ikutan terbelah menjadi dua gitu. Dokumen halaman dari judul ini tidak ikut terbelah menjadi dua. Oke, selanjutnya kita akan coba memindahkan teks yang akan kita isi di sini gitu. Saya sudah menyediakan teksnya. Ya, kita copy. Kita paste di sini. Sepertinya ini terlalu banyak ya. Kita perlu sedikit saja. Ini juga masih terlalu banyak. Ini perlu kita atur dulu ya, agar di bagian bawah ini tidak ikut terbelah menjadi dua dokumennya. Caranya dengan kita blok Alt OC, kemudian kita pilih one. Nah, seperti itu ya. Artinya kita akan membuat menjadi yang di atasnya terbelah dua dan di bawahnya tidak gitu. Lalu kita paste kembali teks tadi ya. Kita gunakan sedikit saja. Mungkin kita gunakan segini saja ya. Ctrl C. Paste ya. Sepertinya kurang. Oke, kita pastekan ya dengan menekan Ctrl V tadi. Oh ya, ini masih berlebih ya. Kita kurangi lagi. Dan ini juga masih berlebih. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi tujuannya adalah kita membuat teks ini sejajar ya. Dan di bawahnya ini teksnya kembali seperti semula, sejajar dan terbagi dua. Ini perlu kita enter sedikit. Oke,
Kemudian saya akan mencoba menggunakan fitur drop cap ya. Caranya adalah dengan memblok P ini terlebih dahulu, kemudian mengambil insert, ini ya, jadi drop cap itu kita blok P-nya terlebih dahulu, kita klik insert, kita klik drop cap, lalu klik drop pod ini. Bisa juga dengan menggunakan kunci shortcut, dengan menekan Alt, N, drop cap adalah kunci shortcutnya adalah RC. Lalu kita pilih ini, gitu. Oke. Sekarang sudah sudah terbentuk sebuah teks ya. Namun teks di sini masih masih kurang teratur. Jadi caranya bisa dilakukan dengan ini, karena menggunakan spasi rata kiri kanan jadi agak berjarak ya. Tapi ini tidak masalah, tidak terlalu masalah. Karena ini kebetulan teksnya menanggung ya. Sehingga dia ketika dia diratakan kiri kanan agak sedikit berjarak. Namun jika kita tetap ingin merubahnya juga bisa dengan menekan enter. Seperti itu. Ini juga bisa kita jadikan paragraf. Seperti itu. Oke. Sudah ya. Selanjutnya kita akan memberikan shape di bawah ini. Yaitu dengan mengklik insert picture, bukan ya. Insert shape, lalu kita ambil text box, kita drag, kita panjangkan sedikit lagi ya. Oke. Lalu kita buat di sini foto bagian dari berita. Kita blok, lalu kita taruh di tengah ya, kita letakkan di tengah dengan menekan Ctrl E. Kita bold dan kita robah menjadi 12 ukuran tulisannya ya. Kita robah jenis tulisannya Times New Roman. Di sini perlu kita kasih bintang ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan teks ya. Kita ambil teks kembali. Dari sini sampai sini, oke. Saya copy dan saya taruh di sini. Oke. Nah, teks di sini akan saya buat dengan ini ya, kita anggap ini 2 paragraf gitu ya. Saya jadikan 2 paragraf ya. Yang satu rata kanan dengan menekan Ctrl R. Seperti itu. Yang satu Ctrl Q. Oke. Yang ini spasinya kita bikin spasi 2. Dengan menekan Alt OP. Lalu kita robah ini 0. Kita robah menjadi double. Spasi 2 ya. Lalu ini kita jadikan spasi
spasi 1. Kenapa saya membuatnya dengan sedikit berbeda gitu ya? Agar saya ingin memperlihatkan kepada Anda perbedaan antara rata kanan dengan rata kiri, sehingga Anda akan terbiasa mengatur-ngatur hal seperti itu gitu. Jadi pada intinya sih Microsoft Word ini kebiasaan gitu ya. Jika kita sudah terbiasa dengan mengedit-ngedit, mengolah-ngolah, mengetik-ngetik, kita akan bisa menguasai gitu ya. Seperti yang saya bilang pada sales letter saya, bahwa jika Anda rutin mempelajari video ini saja, setiap hari rutin mengerjakan latihan yang akan saya berikan nanti dalam ebook yang saya kirimkan gitu ya, atau saya berikan pada Anda akan cepat menguasai gitu ya. Hanya dalam waktu 1 minggu Anda akan bisa menguasai. Intinya sih tergantung dari rutinnya Anda belajar gitu, dan konsentrasi Anda dalam belajar gitu. CD ini saya buat, video ini saya buat dengan sesederhana. Sederhana ini bukan berarti videonya itu ya nggak bermutu ya. Videonya semua fitur-fitur yang ada digunakan dalam Microsoft Word ini saya berusaha semaksimal mungkin menjelaskannya. Namun dengan cara yang mudah dimengerti, dengan cara yang bahasa yang sederhana gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan ini ya, clip art ya. Kita klik insert, kita klik clip art. Bisa juga dengan menekan kunci shortcut dengan menekan Alt N. Kemudian clip art adalah kunci shortcutnya F. Oke. Ini ada muncul di halaman samping ya. Organize clip. Kita klik gambar yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengambil gambar ini ya. Jadi clip art ini adalah gambar yang disediakan oleh Microsoft Word ya. Misalkan saya ingin mengambil gambar ini ya. Karena topiknya adalah e-commerce, saya akan coba mengambil orang yang lagi menggunakan komputer ya. Gambar orang yang lagi menggunakan komputer. Caranya adalah dengan mendrag. Kita klik tahan ya, kemudian kita lepas di sini. Gitu, seperti itu. Kenapa tulisannya turun ke bawah? Karena di sini posisinya telah tergeser oleh gambar yang baru saja kita masukkan gitu. Oke. Jadi agar kembali tulisannya naik ke atas, ini perlu kita bikin di belakang, posisinya di belakang teks. Caranya dengan mengklik kanan, lalu kita pilih text wrapping, kita pilih behind text. Oke. Selanjutnya kita coba pindahkan gambar ini. Tunggu ya, kita coba geser dulu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jika kita ingin menampilkan gambar yang ada di belakang teks. Seandainya Anda diminta menampilkan gambar yang ada di belakang teks, maka caranya seperti itu. Jika rasa-rasanya warnanya kurang kontras ya, Anda juga bisa mengatur warnanya dengan memblok tulisannya. Apakah Anda ingin merubahnya menjadi biru atau
atau merah gitu ya. Itu tergantung Anda ya. Atau jika ingin kelihatan lebih jelas, Anda juga bisa membold gitu. Itu tergantung sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, baik. Kemudian ini saya coba pindahkan lagi ke sini. Oke. Sudah selesai ya, semuanya sudah sesuai berjalan dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Oke, namun sebelumnya saya ingin menyimpan file ini karena file ini file seluruh latihan yang sudah saya videokan kepada Anda. Nantinya akan saya kirim dalam bentuk ebook ya kepada Anda. Kemudian saya harap Anda memprintnya lalu mengetik ulang ini agar Anda mahir gitu ya. Oke, saya coba simpan. Saya tekan F12 ya. F12 untuk menyimpan. Kemudian kita pilih direktorinya, kemudian kemudian belajar. Kita pilih dengan pembelajaran. Kita simpan ya, kita simpan dengan nama pembelajaran WordArt DropCap dan ClipArt ya. Oke, kita klik save. Oke. Sekian dulu tutorial dari saya. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.